Ya, baik, hari ini kita akan belajar tentang anatomi kepala janin. Yang pertama itu ada tulang frontalis bagian depan. Kemudian ada dua tulang atau os parietal. Kemudian ada satu di belakang itu adalah occipitalis. Dan dua tulang pelvis atau tulang temporal. Nah, setelah itu di kepala janin juga terdapat namanya fontanella. Ada dua fontanella yang biasa kita sebut dengan ubun-ubun. Yang pertama di bagian depan ini ada fontanella anterior, atau biasa disebut dengan fontanella mayor. Artinya adalah ubun-ubun besar yang bentuknya segi empat. Yang berikutnya di bagian belakang itu ada namanya fontanella posterior atau fontanella minor, atau kita sebut dengan ubun-ubun kecil, dan bentuknya ini segitiga. Berikutnya terakhir kita juga akan melihat adanya sutura. Sutura ini adalah sendi yang dihubungkan. Ayo, dia dimarahin sama mama. Ayo. Oleh jaringan ikat fibrosa. Ya, ada namanya sutura sagittalis. Sutura sagittalis adalah sendi yang menghubungkan fontanella dan fontanella mayor dan minor. Kemudian ada sutura coronalis. Lalu ada di belakang ini sutura lamborghini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang anatomi dari kepala janin. Sekarang ada 3 diameter kepala janin yang perlu kita ketahui. Ini berfungsi untuk kita mengetahui bagaimana nanti si kepala ini menyesuaikan dengan diameter panggul. Yang pertama adalah Pacari kaki lema nohara, lejeng cari bel, masuk aja ke ada warna dan saja. Itu neon, itu mut, itu muntah kucing, lengkap kak. Ya kak, sayang, ya dong sayang. Masuk kak. diameter fronto-occipitalis yang diukur dari daerah depan atau frontal ke daerah occiput. Jadi fronto-occipitalis. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tadi yang disampaikan sebelumnya oleh Bu Catur menyinggung masalah tentang bidang mos. Nah, bidang mos ini jadi di mana proses penurunan kepala janin di bagian-bagian panggul. Pos 1 berarti kepala janin masih ada di tepi atas simfisis, jadi di tulang promontorium dan di tepi atas simfisis. Jadi masih di bagian-bagian atas. Selanjutnya bidang hos 2 tadi hos 1, hos 2 ini berarti sejajar bidang hos 1 tadi ya, dan setinggi tepi bawah simfisis. Jadi si kepala janinnya sudah mulai di bagian bawah simfisis. Nah, bidang hos 3 yaitu tadi sejajar bidang hos 1, bidang hos 2 dan setinggi spina ischiadica. Spina ischiadica tadi yang saya bilang adalah runcing yang normal yang kalau kita pegang di panggul kita itu di bagian kanan kiri ya, ada dextra ada sinistra. Jadi yang runcing di mana di panggul ini adalah bagian tersempit yang harus dilewati kepala janin. Dan bidang hos 4 yaitu sejajar bidang hos 1, bidang hos 2, bidang hos 3 dan setinggi os coccygeus. Ya, jadi tadi os coccygeus adalah sifatnya fleksibel. Nah, sebelum saya tutup, yang perlu saya tekankan kepada sahabat-sahabat di luar sana atau para mahasiswi atau kabidan yang mungkin menonton program ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang molase dan tadi di proses penurunan kepala janin kan berpengaruh saat bidan melakukan pemeriksaan dalam. Salah satunya adalah yang normal tidak boleh ada molase. Jadi molase ini dibagi menjadi 4. Molase yang pertama yaitu yang normal adalah yang 0. Artinya apa? Kepala tidak ada turunan
fase 1 ini dia saling berdekatan, ya. Dia sudah mulai ada penyusupan kepala janin tapi berdekatan. Nah, molase yang kedua adalah dia sudah ada berdekatan tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan, jadi ringan. Dan yang paling berat atau yang paling buruk adalah molase yang ketiga, artinya sudah ada tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan, artinya molasenya berat. Jadi kalau ditemukan molase bukan molase 0 atau molase yang ada penyusupan, ya berarti segera rujuk, ya. Jadi kalau saat di pemeriksaan dalam berarti deteksi dininya adalah jika molasenya ada sampai 3 bahkan silakan Anda rujuk. Terima kasih, mudah-mudahan konten kita pada hari ini bermanfaat dan silakan share, komen untuk masukan konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat sehati, komunitasku dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih dan akan membahas soal UKOM atau soal-soal kasus atau soal-soal SKB untuk anatomi presentasi kepala janin dan bidang hos panggul. Baik, mari kita simak langsung soal-soalnya. Nah, yang saya beri warna merah adalah langsung key point-nya. Sebelum kita mulai, mari dan cepetan buruan subscribe, like, comment, and share untuk konten-konten bermanfaat selanjutnya, dan pastinya nyalakan dan hidupkan loncengnya. Oke, kita lihat kembali di soal yang pertama, yaitu di sini usianya 33 tahun, usia kehamilannya 38 minggu, setting tempatnya di praktik pendiri bidan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa yang digaris bawahi atau ditandai adalah selain yang sudah saya sebutkan, keluhan patologisnya di sini teraba fontanel anterior dan orbita. Nah, pertanyaannya, presentasi janin apakah pada kasus tersebut? Nah, kenapa jawabannya dahi? Sudah pasti karena ada kata kunci fontanel anterior dan orbita. Fontanel anterior itu nama lainnya adalah ubun-ubun besar atau biasa disebut fontanel mayor. Nah, orbita ini adalah seperti di gambar, ya. Orbita ini adalah daerah di sekitar sini, ya, dekat dengan hidung di samping kanan kiri, yang hampir ya kita sebut lekungan di antara hidung dan hampir dekat mata. Nah, tadi fontanel mayor atau anterior adalah dia di sini ubun-ubun besar. Jadi sudah pasti jawabannya dahi. Nah, kenapa jawabannya bukan muka? Kalau muka, selain saat periksa dalam kita raba orbita, kita akan juga meraba muka, pipi, ya. Muka ini maksudnya pipi, hidung, dan dagu. Jadi dia lebih kompleks saat kita periksa dalam. Nah, kenapa jawabannya bukan dagu? Kalau dagu yang teraba ya hanya di mento sini di bawah. Nah, kenapa jawabannya bukan kenapa jawabannya bukan kepala? Karena kalau kepala dia pasti penunjuknya adalah ubun-ubun kecil depan. Jadi di bagian belakang, yang di sini tadi ubun-ubun besar, ini ubun-ubun kecil yaitu di fontanella minor, ya, atau fontanella posterior. Bedanya adalah kalau anterior segi 4, kalau posterior segitiga. Kenapa jawabannya bukan puncak kepala? Puncak kepala penunjuknya hanya fontanella anterior.
atau mayor yang kita sebut tadi adalah ubun-ubun besar. Baik, kita ke soal nomor 2 yang umurnya 35 tahun, usia kehamilannya 40 minggu, anak pertama, setting tempatnya di rumah sakit, dan keluhan patologisnya atau yang perlu hasil pemeriksaan patologisnya. Tadi yang hasil keluhannya fisiologis ya, jadi saya tidak memberi tanda merah. Tapi di pemeriksaan fisiknya ditemukan patologis, yaitu teraba ubun-ubun kecil posterior. Nah, kenapa saya bilang patologis? Karena yang fisiologis adalah untuk presentasi kepala saat kita melakukan pemeriksaan dalam, yang ditemukan penunjuknya adalah ubun-ubun kecil depan atau anterior ya. Kalaupun dia belum ada di dasar panggul, itu bisa ubun-ubun kecil kanan depan atau kiri depan sesuai dengan punggung atau penurunan kepalanya. Namun jika sudah pembukaan lengkap dan sudah ada di dasar panggul atau HOS 4, penunjuknya biasanya saat kita melakukan pemeriksaan dalam sudah pasti ubun-ubun kecil depan. Pertanyaannya, diagnosa apakah yang dapat diambil dari kasus tersebut? Sudah pasti jawabannya POP. Apa itu POP? POP adalah presentasi oksiput posterior. Nah, kemungkinan kalau janin dengan POP ini kemungkinan bisa persalinan pervaginam, namun potensialnya juga sangat besar resikonya. Kenapa? Karena bisa jadi persalinan pervaginamnya dibantu dengan tindakan, misalnya vakum atau forceps, ataupun proses persalinannya akan lebih lama. Karena tadi yang harusnya di depan ubun-ubun kecil depan, ya. Jadi kalaupun persalinan normalnya ada, kalaupun rencana atau proses persalinannya normal atau pervaginam, sudah pasti memiliki resiko dan ditambah dengan kemungkinan ditambah dengan persalinan dengan tindakan. Kita lihat di gambar ini ya. Kita mengulas pembahasan yang di video saya sebelumnya, bahwa diameter yang paling panjang adalah diameter mento. Jadi kalau janin ditemukan dengan diameter mento atau yang paling panjang, biasanya kemungkinan lahir normalnya adalah kecil ya. Nah, ini kenapa diagnosanya bukan letak kepala? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau letak kepala, yaitu yang normal adalah ubun-ubun kecil depan. Nah, kenapa jawabannya diagnosanya bukan puncak kepala? Seperti di soal sebelumnya adalah puncak kepala, yaitu penunjuknya adalah ubun-ubun besar. Ini ya, yang segi 4. Yang dibilang vertex atau puncak kepala. Nah, kenapa jawabannya bukan muka? Sudah disampaikan tadi bahwa kalau muka, yaitu penunjuk atau presentasinya adalah orbita, kemudian hidung dan dagu, ya. Kenapa jawabannya bukan dahi? Tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas bahwa jika dahi, teraba, ubun-ubun besar dan orbita ya. Nah, jadi kalau pada dahi selain ini juga teraba, orbita. Untuk soal yang ketiga, yaitu seorang bidan umurnya 30 tahun, setting tempatnya di praktik mandiri bidan. Nah,
Yang perlu digarisbawahi lagi adalah terdapat di hasil pemeriksaannya. Apa hasil pemeriksaannya? Ternyata terdapat pembengkakan di kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Nah, apa itu sutura? Sutura itu adalah sendi yang mempertemukan jaringan-jaringan ikat fibrosa, atau kita menyebutnya kalau digambar adalah seperti ini ya. Jadi garis-garis ini yang tadi saya bilang sendi yang mempertemukan jaringan-jaringan ikat fibrosa. Nah, ini ada beberapa sutura. Di sini ada sutura corona, sutura sagittalis, dan sutura lamboid. Nah, ini di soal bahwa kasusnya adalah pembengkakannya bisa melewati sutura. Jadi dia bisa nyebrang ya. Jadi bukan berada di lokal sini, tetapi bisa sampai ke arah depannya. Nah, pertanyaannya, diagnosa kebidanan apa yang tepat untuk kasus tersebut? Sudah pasti jawabannya adalah kaput. Di soal saya juga di video sebelumnya sudah membahas tentang sepal hematum ya. Apa bedanya dengan sepal hematum? Sepal hematum yaitu pembengkakannya terabanya keras, batasnya lebih jelas atau tegas pada sepal hematum. Nah, ingat bahwa hematum ini beda dengan kaput. Hematum pasti isinya adalah darah, dan pada sepal pembengkakannya tidak melewati suturan. Yang tadi saya informasikan bahwa dia hanya di lokal sini saja. Nah, ya. Atau di sini. Kenapa jawabannya bukan after coming head? Karena kalau after coming head berarti kepalanya mengalami hambatan atau nyangkut, atau saat persalinan, misalnya di persalinan dengan presentasi sungsang. Nah, kenapa jawabannya bukan perdarahan pada konjungtiva? Kalau konjungtiva kita sudah tahu bahwa konjungtiva ini ada di bawah mata. Nah, kenapa jawabannya bukan hidrosefalus? Hidrosefalus itu adalah pembengkakan pada tempurung kepala atau batok kepala. Ingat ya, pembengkakannya beda dengan tadi sepal maupun kaput. Kalau ini sudah ke arah patologis. Kalau kaput dia sifatnya fisiologis, bisa hilang dalam beberapa hari. Kalau sepal berminggu-minggu. Tetapi kalau hidrosefalus merupakan kelainan kongenital. Nah, nanti kalau di hidrosefalus dia biasanya ininya lebih besar. Bagian depan frontal itu tempurungnya di sininya dia bisa lebih besar. Nah, di video sebelumnya kita membahas soal ancephalus. Ancephalus itu sama, dia golongan juga hidrosefalus, hanya saja kalau ancephalus tidak mempunyai batang atau tempurung otak atau tengkorak ya, tempurung kepala. Bagaimana sahabat hati? Masih tetap semangat? Oke. Mari kita senyum dulu supaya menambah motivasi kita untuk terus menelaah atau mengkaji soal-soal kasus ini atau uji kompetensi ini. Nah, soal 4 yaitu seorang bayi lahir 6 jam yang lalu, setting tempatnya di rumah sakit. Hasil anamnesis yang kita harus garis bawahi bahwa riwayat vakum ekstrasi atas indikasi partus macet, dan pada hasil pemeriksaan patologisnya kita
kita menemukan pembengkakan di kepala bayi dengan batas tidak jelas, berisi cairan serum dan melewati sutra. Ini ada hubungannya dengan soal 3 tadi, bahwa tadi diagnosanya adalah kaput. Nah, kalau kita sudah tahu rencana asuhan apakah yang paling tepat pada bayi tersebut. Nah, ini yang ditanyakan adalah si kaputnya, ya. Kata kuncinya adalah dia melewati sutura dan isinya cairan limfe, beda dengan sepal hematum. Ya, isinya darah dan dia tidak akan melewati sutura. Hilang dalam beberapa hari pada kaput dan ini bisa berminggu-minggu. Kita kembali ke soal. Nah, pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada bayi tersebut? Nah, jawabannya adalah jelaskan menghindari mengangkat bayi seperti biasanya. Maksudnya apa? Berarti mengangkat bayi khususnya kepala, daerah kepala itu diminimalkan, bukan tidak boleh, tapi diminimalkan karena ada post trauma jalan lahir ini. Ya, memang dia akan hilang dalam beberapa hari, namun harus ditunjang atau didukung dengan minimal mobilitas di daerah kepala janin. Ya, kenapa jawabannya bukan berikan pengobatan khusus? Sama-sama kita sudah ketahui bahwa kaput akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Nah, kalau ada pertanyaan, bolehkah kita memberikan minyak kelapa atau cairan lainnya untuk membantu proses percepatan penyembuhannya? Silahkan kalau kita mau memberikan minyak kelapa, mungkin salah satu cara untuk membantu mempercepat selain tadi meminimalkan mobilitas di daerah bagian kepala, ya. Namun tadi kita kembali ke konsepnya bahwa dengan atau pada kaput akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Tapi kasus di lapangan juga ditemukan pada pasien-pasien, kadang ibu-ibu atau orang tua yang khawatir atau ayahnya sering meminta rekomendasi salep dari dokter untuk membantu proses pengurangan benjolan yang ada di kepalanya. Jadi silakan fleksibel sesuai kebutuhan, namun balik lagi ke fisiologisnya adalah kaput akan hilang dalam beberapa hari. Dan ingat, meskipun seperti itu kita tetap harus mengobservasi untuk potensial terjadinya infeksi atau mengarah ke sepal hematum. Intinya menjaga hygiene juga di daerah kepalanya. Oke. Kenapa jawabannya bukan rawatlah bayi di rumah sakit sampai sembuh? Karena tadi akan sembuh dengan sendirinya tanpa perawatan kecuali kasus sepal hematum. Dan tadi yang patologis hidrosefalus, meskipun isinya cairan juga, tetapi sudah jelas dia membutuhkan penanganan yang lebih khusus dan kompleks. Kenapa jawabannya rawatlah seperti bayi normal dengan infeksi? Karena ini bukan infeksi. Kalau infeksi disertai nanah atau tadi yang sudah mengarah ke hematum atau yang sudah ada perdarahan. Kenapa jawabannya bukan atur posisi bayi dengan mengganjal bahu pada bantal? Kalau kita memposisikan bayi seperti itu, berarti kita akan membuat bayi ekstensi, dan itu biasanya dilakukan pada tindakan resusitasi untuk membebaskan jalan nafasnya. Masih semangat untuk melanjutkan soal berikutnya? Saya yakin di kesempatan kali ini siapapun yang mau mengikuti tes, insya Allah akan sesuai dengan rencana dan hasilnya optimal. Yang pastinya kita harus selalu yakin, berusaha, dan bersyukur. Nah,
kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 27 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan mules ingin melahirkan. Nah, ini mohon maaf, ini hasil anamnesisnya gerakan janinnya aktif. Nah, yang harus kita karena di keluhan fisiologis semuanya normal, kita abaikan supaya kita bisa meminimalkan pengerjaan soal kurang dari 1 menit. Kita langsung fokus ke hasil pemeriksaannya, bahwa kata kuncinya adalah teraba 2/5 bagian dari luar dan sudah masuk panggul. Otomatis yang sudah masuk panggul adalah 3/5 ya. Berarti dia akan semakin turun karena yang di luar sisanya masih terabanya 2. Berarti makin sedikit ya dari angka 5 yang teraba dari luar, dia sekarang tinggal 2 ya. Kita lihat pertanyaannya, berapakah perkiraan penurunan kepala janin pada kasus tersebut. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah yang mana nih? Ayo. Ya, benar, sudah pasti jawabannya host 3. Kita lihat. Nah, ini kita menentukan ini, hati-hati. Kadang-kadang sahabat sehati keliru atau kurang teliti. Yang dimaksud 2/5 ini bukan sudah masuknya di dalam, tetapi terabanya di luar 2/5 dan yang sudah masuk 3/5. Kita lihat ya. Kita lihat di sini grafiknya. Nah, ini ada di posisi ini. Dari palpasi Leopold 4, dia masih teraba 2/5, berarti yang sudah masuk dia 3/5, lebih banyak ya. Hati-hati, kadang-kadang di teori atau sahabat hati bacanya sekilas kurang memahami, sering ketuker bahwa 2/5 dianggap adalah yang sudah masuk, padahal 2/5 yang teraba dan yang sudah masuk lebih banyak 3/5 ya. Nah, kita lihat di sini tadi kalau dia teraba di luarnya 2/5, nah ya, dan yang sudah masuk 3/5, berarti di sini ya tadi posisinya ya, maaf di sini tadi, di sini terabanya 25 dan masuknya sudah 3. Nah, berarti dia ada di posisi host 3. Host 3 itu biasanya setinggi spina ischiadica. Nah, soalnya ini tadi sudah pasti jawabannya host 3. Nah, saya hanya mau mereview ulang bahwa di tadi Anda sudah lihat di videonya, bahwa untuk mengingatkan bahwa host 1 itu yang harus kita pegang atau pahami adalah di janin masih ada di atas simpisis dan promontorium. Jadi kita untuk memahaminya yaitu SP, simpisis dan promontorium. Di bidang host 2 yaitu sejajar bidang host 1 dan setinggi bagian bawah simpisis. Jadi sudah lebih turun. Dan di host 3 yang kita bahas di soal jawabannya di soal nomor 5 yaitu dia setinggi spina ischiadica kanan dan kiri, jadi bagian runcing, bagian tersempit dari panggul. Dan host 4 yaitu sejajar host 1, 2, 3 dan setinggi os coccygeus yang sifatnya mobile atau fleksibel saat janin keluar ya. Oke, baik, tiba pada soal yang terakhir, yaitu soalnya adalah seorang perempuan umurnya 28 tahun, G1P0A0, hamil aterem, setting tempatnya di rumah sakit, dicurigai CPD. CPD itu adalah cephalopelvic disproportion, artinya panggul sempit ya. Nah, hasil pemeriksaannya fisiologis, jadi kita lewati.
Nah, di hasil pemeriksaan perlu kita garis bawahi adalah tulang-tulang kepala janin saling merapat tetapi masih bisa dipisahkan. Pertanyaannya, indikator apakah yang dapat menunjang diagnosa kasus tersebut? Nah, pasti jawabannya adalah molase tingkat 2. Nah, kita bahas kenapa jawabannya itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan di sini suspek dicurigai CPD. Kita pahami dulu bahwa panggul merupakan salah satu faktor di dalam passage. Ya, passage itu pendukung jalan lahir di mana power kekuatan ibu, his dan tenaga mengedan ibu, passage berhubungan dengan jalan lahir, ya, panggul dan apa-apa yang bisa menghambat di jalan lahir. Nah, selanjutnya passenger ada 3, yaitu janin, air ketuban, dan plasenta. Nah, kita kembali bahwa saya hanya mereview di video sebelumnya. Nah, yang normal dipunya pada perempuan adalah panggul ginekoid. Nah, android biasanya ditemukan pada laki-laki, dan antropoid dia bagian atasnya saat masuk janin kepala masuk panggul dia lebih sempit dibandingkan kalau dia sudah turun ke bawah. Jadi kemungkinan masuknya juga 50% karena di sininya luasnya sudah di bagian bawah, atasnya cukup minimalis. Dan yang dikhawatirkan adalah platypeloid, yaitu potensi atau resiko panggul sempit. Nah, ini kita lihat bahwa tadi molase adalah penyusupan kepala janin. Penyusupan kepala janin berarti dia menyesuaikan saat turun dan masuk ke dalam panggul. Perlu dibutuhkan molase, tapi molase yang fisiologis harusnya molase yang tingkatnya adalah 0. Ya, sutura berhubungan dengan sutura lagi sebelum seperti di penjelasan saya di nomor sebelumnya bahwa sutura ini seperti ini, ada di sini, ada yang tadi di belakang, ya, dan ada yang di depan. Nah, ini kita lihat bahwa sutura ini juga bisa mengalami problematika, tapi yang fisiologis harus kita pegang bahwa sutura mudah diteraba, tulang-tulang kepalanya bisa dipisahkan. Nah, kalau positif 1, tulang-tulang kepalanya hanya saling menyentuh, ya. Intinya gini, hanya saling menyentuh. Nah, kalau pada positif 2 molase, nah ini bukan cuman menyentuh, ya, bukan cuman berarti, tapi sudah tumpang tindih. Ketika sudah tumpang tindih, dia masih bisa dipisahkan. Nah, ketika sudah menemukan host 3+, dia udah tumpang tindih dan ini berat, artinya tidak bisa dipisahkan. Nah, itu perbedaannya. Oke, baiklah, demikianlah pembahasan soal hukum atau soal kasus mengenai anatomi dan presentasi kepala janin serta bidang host panggul. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memfasilitasi sahabat sehati yang sedang berjuang, yang sedang gigih belajar, dan yang pastinya perlu diimbangi dengan keyakinan dan manajemen psikologis yang baik. Semoga apa yang diharapkan dan direncanakan pada kesempatan saat ini untuk bisa lulus dalam segala tes, ya, membuahkan hasil yang membahagiakan dan optimal. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehati, sehat itu harus dan pasti. Hidup bahagia, hidup dengan senyuman, hidup dengan selalu bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.